Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja untuk ngelengkapin pembahasan dari seri Fan Editionnya Samsung. Jadi video ini kayaknya bakal jadi part terakhir dari pembahasan lini FE terbarunya. Jadi setelah sebelumnya saya udah sempat nge-review Galaxy Tab S9 FE Plus. Terus ada Galaxy S23 FE. Sekarang satu lagi nih, seri FE-nya yang belum dibahas yaitu ini dia, Samsung Galaxy Buds FE. Ini adalah sebuah TWS baru dari Samsung yang punya harga begitu terjangkau ya. Kalau berdasarkan angka retail yang tertera di website resmi Samsung, sebenarnya ini adalah yang paling murah karena yang paling tinggi itu masih dipegang sama Galaxy Buds 2 Pro, lalu di bawahnya atau yang ada di tengah sebenarnya itu adalah Galaxy Buds 2 dan di bawahnya lagi itu baru deh ada si Galaxy Buds FE. Nah ini harganya sendiri adalah Rp1.399.000, jadi tidak sampai 1,5 juta. Tapi perlu diingat harga tersebut pastinya fluktuatif, jadi bisa berubah kapan aja. Nah kalau menurut dari keterangan yang saya dengar dari orang Samsungnya pas di acara peluncuran, Galaxy Buds FE ini emang dibuat untuk mengisi segmen entry level TWS-nya Samsung. Makanya kalau kita lihat dari segi harga, ini adalah yang paling terjangkau tapi tetap ngebawa fitur-fitur yang penting dan bikin produknya itu bisa punya cakupan calon konsumen yang lebih luas. So, nggak cuma buat kita cocok-cocokin ke Galaxy S23 FE aja mentang-mentang sama-sama Fan Edition, tapi ini juga sebenarnya bisa ke seri lain yang lebih terjangkau. Seperti misalnya yang baru itu ada Galaxy A34 5G yang belum lama mereka ngeluarin warna baru Awesome Lime ya. Warnanya tuh emang kece banget dan sekarang juga lagi ada promo dapat special gaming package setiap pembelian handphone ini dengan warna tersebut sampai tanggal 5 November 2023. Kotaknya tuh kayak gini ya, lebih gede, terus MLBB banget lah ya. Dan di dalamnya itu kita dapat handphone, dapat clear case, ada charger, dan gaming controller. Oke, kita balik lagi ke Galaxy Buds FE-nya. Sebelum lanjut ke soal fitur dan experience, saya juga pengen ngebahas dari segi tampilan dulu nih, karena ini sebenarnya juga lumayan beda. Kalau lihat dari tampilan case-nya, Galaxy Buds FE ini punya finishing glossy yang sama, serta bentuk yang sama persis dengan Galaxy Buds yang lain. Saya sih suka banget ya, karena bikin TWS ini jadi tetap cocok untuk dipakein case dari seri Buds yang sebelum-sebelumnya. Seperti di sini, saya misalnya pakai casing Pokemon ya, yang saya pakein di Galaxy Buds 2 Pro, terus ada juga nih casing botol air yang lucu banget untuk Buds 2. Semua itu cocok untuk dipasangin di TWS yang baru. Untuk lampu indikator, posisinya tetap ada di depan seperti ini, terus di belakang ada USB-C untuk ngecas. Dan palingan yang bikin beda dari Galaxy Buds FE ini adalah dia belum mendukung wireless charging. Untuk kapasitas baterai dari case sendiri ini sedikit lebih besar kalau yang saya lihat dari Galaxy Buds 2, dan untuk waktu pakainya kalau dari yang tercantum di website Samsung ini udah lumayan banget sebenarnya. Seperti misal untuk audio playback dengan active noise cancellingnya diaktifkan itu bisa sampai 6 jam dalam sekali full charge, dan total jadi 21 jam kalau kita ngabisin seluruh kapasitas baterai yang ada di casing. Ini sebenarnya udah lebih dari cukup ya untuk nemenin seharian, atau mungkin pas dipakai dalam perjalanan misalnya penerbangan yang panjang, ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah kalau misal dari pengalaman pakai saya ini emang awet banget sih ya. Saya udah pakai semingguan sejak full charge. Seminggu yang lalu kalau nggak salah saya sehari paling pakai 1-2 jam aja, dan sekarang itu masih nyisa baterainya. Jadi emang daya tahan baterai menurut saya sih udah oke banget. Terus kalau kita lanjut ke soal bentuk, Samsung juga di sini bisa kelihatan ya mengubah si Galaxy Buds FE karena tampilannya itu udah nggak membulat ya. Jadi ada bagian yang rata pada bagian sensor sentuhnya. Saya sih suka nih karena pas ngetap tuh jadi lebih berasa, oh nih rata nih, jadi tangannya pas, jadi pas ngetap itu lebih yakin. Terus habis itu juga yang di Galaxy Buds FE sekarang itu ada yang namanya wingtip atau bentuk yang lancip begini. Ini tuh gunanya adalah untuk sangkutan sebenarnya di kuping. Jadi supaya nggak gampang lepas, khususnya pas lagi dipakai olahraga. Enak sih sebenarnya dan cukup ngebantu kalau buat saya. Dan buat yang mungkin nggak pengen pakai wingtip, Samsung juga ngasih alternatif buat ngelepas dan diganti dengan karet biasa seperti ini. Jadi ya bisa dipilih pengennya kayak gimana, preferensinya gimana, enaknya kayak gimana. Kemudian kalau misalnya sekarang kita ngomongin soal fitting, saya sih ngerasa ini udah enak ya, TWS enteng, dia juga nggak gampang copot berkat ada wingtipnya.
Terus kalau misal untuk ear tips atau karet atau ya inilah pokoknya bagian ujung yang masuk ke kuping. Ya, kalau biasanya di TWS Samsung saya biasanya tuh pakai yang ukuran medium, tapi di sini saya pakai yang paling gede ya, karena nggak tahu berasa lebih cocok pakai yang paling gede. Selain karena bikin TWS lebih berasa nempel di kuping, tapi juga nambahin si passive noise cancellation-nya, jadi biar lebih kedap tanpa harus saya pakai si ANC-nya. Terus buat ANC-nya sendiri, ini sebenarnya juga udah ada ya di TWS-nya, udah tersedia, berfungsi dengan sangat baik sih, dan lebih dari cukup untuk ngeredam suara dari luar, seperti misalnya kita lagi di perjalanan, mungkin ada kereta, ada apalah itu orang ngobrol, itu udah bisa dikurangi banget. Terus untuk fungsi kebalikannya, yaitu ambient sound juga tersedia, dan lebih dari cukup untuk bikin kita lebih awas, lebih aware sama suara yang ada di sekitar kita pas lagi pakai TWS ya. Meskipun kalau dari suaranya sih menurut saya masih kedengaran proses mikrofon banget ya kayak pas pakai mode ini. Cuman ya untuk harga yang dikasih sama Samsung ya oke lah. Nah untuk dua mode tadi, baik itu ambient mode sama noise cancellation, ini semuanya bisa diaktifkan dengan menekan dan tahan sebentar di bagian sensor sentuhnya ini yang di samping, atau bisa juga kita otak-atik lewat aplikasi. Nah di aplikasi ini kita juga bisa ganti-ganti setting sentuhnya mau dipakai buat apa ya, seperti yang bisa dilihat sekarang, jadi ya sudah cukup oke. Satu tambahan juga ya, walaupun TWS ini punya harga yang bisa dibilang terjangkau tadi, tapi ternyata Samsung tidak melupakan fungsi yang namanya Smart Things ya. Jadi kita bisa menemukan atau mencari buds-nya, misalnya ada satu yang jatuh, keselip, atau bisa juga sekalian aktifin kalau misalnya ini si buds-nya ketinggalan, nanti bakal ada notif di handphone kita. Nah sekarang baru deh kita ngomongin soal kualitas audio dari si TWS-nya. Jadi kalau dari sependengaran saya nih ya, si Galaxy Buds FE ini ya audio sudah cukup baik. Ya emang ya 1-2 strip lah di bawah Galaxy Buds 2, apalagi Galaxy Buds 2 Pro ya pasti ya, karena memang harga lebih mahal. Tapi untuk para casual user atau orang-orang yang pada umumnya sih yakin udah cukup puas banget ya. Palingan sedikit tips dari saya adalah jangan lupa untuk milih EQ yang tepat ya. Soal dalam setelan awal defaultnya itu preset yang normal menurut saya suaranya agak flat ya. Jadi kayak gambarnya flat seperti ini. Untuk yang pengen bassnya lebih ada, lebih berisi, bisa pakai preset yang bass boost untuk nambah. Tapi tetap ya jadinya bukan yang bass banget gitu ya, bukan yang jedak-jeduk banget, cuman yang lebih ada dibandingkan pas kita pakai preset yang normal. Atau kalau misalnya bisa dibilang yang pilihan lebih aman, ya sebenarnya bisa pakai preset dynamic aja sih ya. Sekalian juga untuk sedikit nambah, sedikit aja ya, bisa nyalain opsi Dolby Atmos yang sudah tersedia di handphone Samsung dan pilih mode yang music. Satu lagi, ya seperti biasa, pasti juga yang nanya gimana kualitas mic-nya, jadi langsung aja kita tes Galaxy Buds FE, nanti ada juga dari Galaxy Buds 2 dan Galaxy Buds 2 Pro. Jadi langsung aja kita cek sekarang. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke tes mikrofonnya. Yang kalian dengar sekarang adalah audio dari Galaxy Buds FE. Saya ambil dalam ruangan, dalam studio, ya mungkin buat ancar-ancar misalnya pemakaian dalam ruangan, lagi video call, lagi meeting atau apa dalam ya kamar seperti sekarang. Dan kebetulan di belakang kepala saya di atas itu ada AC dengan suara yang lumayan kenceng kipasnya, jadi ya kedengaran atau enggak silahkan dijudge sendiri dari hasil berikut ini. Dan mungkin buat sedikit tambahan bagi yang butuh referensi, berikut ada sedikit perbandingan kalau dengan Galaxy Buds 2 dan juga Galaxy Buds 2 Pro. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Sekarang saya ngetes mikrofonnya Galaxy Buds 2 ya, untuk sedikit dapat komparasi dengan Galaxy Buds FE yang sebelumnya, jadi udah bisa denger ya mungkin perbedaannya. Dan habis itu kita lanjut ke satunya lagi, yaitu Galaxy Buds 2 Pro. Dan sekarang satu lagi, ya ini dia. Untuk tes mikrofon juga sekarang menggunakan Galaxy Buds 2 Pro. Ya, dalam kondisi yang sama, tidak berubah segala-galanya, jadi bisa denger ya. Jadi ya perbedaannya dari yang 1399 sampai yang 2 jutaan seperti Galaxy Buds 2 Pro, ini dia tes mikrofonnya. Jadi kalau buat yang memang lagi mencari TWS baru dengan fitur yang lengkap, harganya terjangkau, apalagi handphonenya tuh udah pakai Samsung Galaxy, ini menurut saya adalah pilihan yang pas sekali. Desainnya fresh, saya suka, tambahan wingtipnya itu juga oke banget. Terus baterainya juga oke, dan audionya yang menurut saya sudah cukup untuk sebuah TWS entry level dari Samsung. Jadi buat yang emang lagi pengen TWS, ini menurut saya recommended dengan harga yang lebih terjangkau. Dan untuk yang pengen beli, seperti biasa saya taruh linknya aja di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu reviewnya si Galaxy Buds FE. Makasih banyak teman sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.